Selamat pagi Ibu dosen yang terhormat dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Fadri Lewis Sitorus, nomor BP 180011 dari kelas akuntansi 3. Saya ketua perwakilan kelompok 2 yang akan membahas tentang tema kemiskinan. Perkenalan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati, BP 170190 dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Aryani, BP 170201. Saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilhamsah, BP 170231. Perkenalkan, nama saya Anissa Marcella Likodata, BP 180003. Perkenalkan, nama saya Cecilia Deborah Salim, BP 18 10 11 55 11 00. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Mutia Syahril, BP 1806. Saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Dara Yurtika, nomor BP 1800. Perkenalkan, saya Diana Vitasari, nomor BP 18009. Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga tak miskin. Belenggu kemiskinan belum betul-betul dapat dilepaskan. 9,22% rakyat kita ada dalam kategori penduduk miskin. Tidak menutup kemungkinan kondisi ini dapat memperlebar jurang ketimpangan sosial. Lembaga Penelitian Semeru mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki kesenjangan pendapatan dengan orang dari keluarga tak miskin. Kesimpulan didapatkan dari penelitian terhadap 1.522 anak yang terbagi dari kategori anak-anak yang hidup dalam keluarga miskin dan tidak miskin. Kondisi mereka dibandingkan antara sebelum dan sesudah bekerja saat dewasa. Hasilnya, pendapatan per jam anak dari keluarga miskin 87% lebih rendah dari keluarga tidak miskin. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk lama sekolah dan skor matematika mereka saat belia. Kondisi lingkungan rumah tangga seperti listrik dan sanitasi juga masuk dalam variabel. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah memastikan program-program pengentasan kemiskinan tepat sasaran dan tepat guna. Ada sesuatu hal yang belum sampai benar-benar di-address gitu, maksudnya. Bisa jadi misalnya tadi kayak pendidikan atau kesehatan itu misalnya pemerintah udah melakukan apa ini, tapi ternyata itu belum membuat dampak yang sebegitu besarnya yang bisa membantu anak-anak tadi untuk catch up misalnya. Pemerintah sendiri merasa amunisi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sudah cukup jitu. Rantai kemiskinan dapat dipatahkan usai ada intervensi. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK menyebut program Keluarga Harapan sebagai solusi terefektif bagi masalah kemiskinan. Waktu tahun 2014 itu memang belum ada intervensi. Nah, jadi kalau frasa yang biasa kita dengar adalah itu seperti kemiskinan struktural, jadi kemiskinan dari generasi yang lalu itu diturunkan, ditransmisi ke generasi yang berikutnya. 6 tahun setelah diintervensi PKH, itu ada kecenderungan kesehatan anak itu meningkat. Pendidikan, salah satu indikatornya adalah tingkat kelulusan sekolah menengah atas itu juga meningkat. Tidak hanya PKH, pemerintah gencar menggelontorkan bantuan melalui berbagai program, mulai dari program Jaminan Kesehatan Nasional, Beras Sejahtera atau Rastra, serta bantuan pangan non-tunai. Belanja bansos pemerintah pun kian menggemuk. Pertumbuhannya hampir 2 kali lipat menjadi 105,7 triliun rupiah jelang tutup tahun 2019. Dengan serapan dana bombastis, diharapkan hasilnya pun fantastis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang definisi kemiskinan. Apa itu kemiskinan? Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Secara umum, kemiskinan didefinisikan sebagai bentuk kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan lainnya untuk menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Baiklah, sekian penjelasan tentang definisi kemiskinan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang macam-macam kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan absolut, yaitu apabila hasil pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum hidupnya. Yang kedua, kemiskinan relatif, yaitu hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitar. Yang ketiga, kemiskinan struktural. Kemiskinan yang disebabkan oleh struktur pendistribusian fasilitas yang membuat suatu daerah penduduknya menjadi miskin. Yang keempat, kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh sikap seseorang yang tidak mau berusaha untuk meningkatkan kebutuhan hidupnya. Sekian penjelasan dari saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyebab kemiskinan. Penyebab kemiskinan di bawah ini akan dijabarkan beberapa penyebab secara umum, faktor-faktor maupun pengaruh dalam kemiskinan. Yang pertama, faktor-faktor penyebab kemiskinan di Indonesia. Yang pertama, tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah. 2, bencana alam. 3, cara berpikir yang masih tradisional, apatis dan anti akan hal baru. 4, rendahnya kinerja aparatur pemerintah. 5, adanya budaya korupsi di Indonesia. Yang kedua, kondisi yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia. Yang pertama, kemiskinan alamiah. Contohnya sumber daya alam yang terbatas dan adanya bencana alam yang cukup besar dan menimbulkan kerugian. Yang kedua, kemiskinan buatan. Contohnya kecelakaan, globalisasi, dan swastanisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Dari beberapa faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, secara umum penyebab terjadinya kemiskinan meliputi beberapa bagian. Yang pertama adalah laju pertumbuhan penduduk. Yang kedua adalah angkatan kerja, penduduk yang bekerja, serta penduduk yang pengangguran. Yang ketiga adalah distribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan. Yang keempat adalah rendahnya tingkat pendidikan. Yang kelima adalah biaya kehidupan yang tinggi. Yang keenam adalah pembagian subsidi income dari pemerintah yang kurang merata. Yang ketujuh adalah kurangnya perhatian pemerintah terhadap penduduknya. Yang kedelapan adalah terjadinya kemerosotan standar pendapatan, perkembangan pendapatan per kapita. Ini terjadi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu politik ekonomi yang tidak sehat, kemudian faktor luar negeri, contohnya saja beban hutang. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia. Pada bulan September 2019, BPS atau Badan Pusat Statistik menyatakan tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 9,22%. Persentase tersebut naik menjadi 9,78% pada bulan Maret 2020. Atau jika dihitung berdasarkan jumlah jiwa, maka jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,42 juta jiwa orang. Peningkatan kemiskinan di perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan di pedesaan. Dari 34 provinsi di Indonesia, 22 diantaranya mengalami kenaikan angka kemiskinan. 22 provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua. Menurut Semeru, dampak pandemi COVID-19 pada tingkat kemiskinan di Indonesia
dibagi menjadi 3 skenario berdasarkan tingkat keparahan, yaitu paling ringan, moderat, dan paling berat. 3 skenario ini memiliki 2 variabel. Yang pertama, perekonomian Indonesia, dan yang kedua, tingkat kemiskinan. Jika perekonomian Indonesia mengalami kenaikan, maka tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan. Namun, jika perekonomian Indonesia mengalami penurunan, maka tingkat kemiskinan di Indonesia akan mengalami kenaikan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kebijakan dan program penuntasan kemiskinan. Yang pertama, penanganan masalah kurang gizi dan kekurangan pangan. Penanganan masalah kurang gizi dan kekurangan pangan meliputi yang pertama, perbaikan gizi masyarakat dengan kegiatan prioritas. Penanggulangan kurang gizi protein, anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium, kurang vitamin A, dan zat gizi mikro lainnya pada rumah tangga miskin. Yang kedua, peningkatan ketahanan pangan dengan kegiatan prioritas, yaitu penyaluran beras bersubsidi untuk keluarga miskin. Yang kedua, perluasan kesempatan masyarakat miskin atas pendidikan. Perluasan kesempatan masyarakat miskin atas pendidikan meliputi kegiatan prioritas sebagai berikut. Yang pertama, penyediaan bantuan operasional untuk SD, SMP, pesantren, salafiyah, dan satuan pendidikan non-Islam, setara SD dan SMP. Yang kedua, beasiswa siswa miskin jenjang SMA. Ketiga, perluasan kesempatan masyarakat miskin atas kesehatan. Perluasan kesempatan masyarakat miskin atas kesehatan meliputi kegiatan prioritas sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas. Yang kedua, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar terutama di daerah perbatasan, terpencil, tertinggal, dan kepulauan. Yang ketiga, peningkatan pelayanan kesehatan rujukan untuk penanganan penyakit menular dan berpotensi wabah, pelayanan kesehatan ibu dan anak gizi buruk, dan pelayanan kegawat darurat. Yang keempat, pelatihan teknis bidan dan tenaga kesehatan untuk mengurangi tingkat kematian pada kelahiran. Yang terakhir, perluasan kesempatan berusaha. Perluasan kesempatan berusaha meliputi peningkatan dukungan pengembangan usaha bagi masyarakat miskin dengan kegiatan pokok sebagai berikut. Yang pertama, percepatan pelaksanaan dan pendaftaran tanah rumah tangga miskin. Yang kedua, penasehat penataan hak kepemilikan dan sertifikat lahan petani. Yang ketiga, penyediaan sarana dan prasarana untuk usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kemiskinan. Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga yang tak miskin. Yang didapatkan dari penelitian terhadap 1.522 anak yang terbagi dari kategori anak-anak yang hidup dari keluarga miskin dan tidak miskin. Kondisi mereka dibandingkan antara sebelum dan sesudah bekerja saat dewasa. Hasilnya, pendapatan per jam anak dari keluarga miskin 87% lebih rendah dari keluarga tidak miskin. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk lama sekolah dan skor matematika mereka saat belia. Oleh karena itu, penting pemerintah memastikan program-program pengatasan kemiskinan tepat sasaran dan tepat guna. Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan (Kemen-KOPA) menyebut keluarga harapan sebagai solusi terefektif bagi masalah kemiskinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan kasus 2 yang ada dalam video kami, yaitu tentang kemiskinan setelah terjadinya COVID-19. Gara-gara COVID-19 ini,
angka kemiskinan melonjak menjadi 9,7% yang berdampak pada perekonomian Indonesia. BPS juga mencatat terjadinya kenaikan kemiskinan pada bulan Maret 2020 sebesar 9,78%, meningkat 0,56% dari bulan September 2019 dan 0,37% terhadap bulan Maret 2019. Dapat kita lihat pada bagian di video kasus 2 sebelumnya. Dan jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang. BPS juga melakukan survei kepada masyarakat, dan hasil survei tersebut 7 dari 10 orang mengalami penurunan pendapatan. Untuk daerah perkotaan, kemiskinan meningkat menjadi sebesar 1,3 juta orang, yang awalnya 9,86 juta orang pada bulan September 2019 menjadi 11,16 juta orang pada bulan Maret 2020. Sedangkan untuk daerah pedesaan, jumlahnya naik menjadi sebesar 333.000 orang, yang awalnya sebesar 14,93 juta orang pada bulan September 2019 menjadi 15,26 juta orang pada bulan Maret 2020. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari masalah kemiskinan di Indonesia adalah kemiskinan adalah suatu hal yang alami dalam kehidupan, dalam artian bahwa semakin meningkatnya kemajuan iptek, maka kebutuhan semakin banyak. Faktor yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia adalah tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, cara berpikir yang masih tradisional, etos kerja yang kurang baik, pengelolaan ekonomi yang masih tradisional, dan budaya korupsi di Indonesia. Selama COVID-19, kemiskinan melonjak di Indonesia dari 9,22% menjadi 9,78%. Dengan bertambahnya tingkat kemiskinan di Indonesia, mengatasi masalah kemiskinan bukan hanya kewajiban pemerintah, melainkan masyarakat harus menyadari bahwa masalah sosial ini adalah tugas dan tanggung jawab bersama. Terima kasih.